Diam-diam dia ingin berduaan bersama dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di PK Card Reading. Jadi ini adalah fun reading untuk membooster energi positif, membuat dirimu kesamsam, membuat dirimu happy. Jadi ini siapa yang punya harapan besar, pengen ngobrol berdua, pengen berduaan sama dirimu, terkoneksi hati sama hati gitu. Jadi gunakan energi sendiri, jadi fokusin ke diri sendiri. Jadi kita tidak terlalu terfokus sama sosok seseorang ya. Jadi kalau misalnya masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu. Jadi benar-benar pure energi kamu yang kebaca, oke? Okay? Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Kalau misalnya nanti dalam pembacaan aku agak jeda terus ada batuk-batuk, mohon maaf karena lagi flu. Jadi kalau misal kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya just fokus sama energi kamu sendiri. Jadi bisa dengan meditasi dulu. Sebutkan pertanyaan dalam hati, boleh tarik nafas, tahan, hembuskan. Kamu bisa lakukan berkali-kali sampai ngerasa relax. Nanti ada salah satu pilihan ini yang menarik hatimu, itu berarti pilihan untuk dirimu. Atau bisa nomor 1, 2, 3. Pilihan pertama ada kartu yang ini, Love Yourself First. Pilihan kedua ada Very Soon. Pilihan ketiga ada Romantic Feeling. 1, 2, 3. Jadi ini adalah timeless reading kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, my name is Maha. Kembali bersama aku. Ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu tarot, oracle card yang aku sudah pilih saat meditasi tadi. Kalau misalnya suaranya agak beda, mohon maaf karena lagi flu. Untuk kalian yang di luar sana ngerasa gak enak badannya, coba minum vitamin, jaga kesehatan gitu. Karena biasanya akhir tahun itu waktunya kita buat bikin planning tentang apa yang akan kita lakukan di tahun ke depan. Jadi semangat! Kita bakal langsung lihat ini siapa yang punya perasaan ke kamu dan pengen berduaan sama dirimu. Ada The Seven of Crystal. Oke, bentar. Sama ada The Queen of Cups. Kalau kamu nanya siapa, dia adalah seseorang yang baper banget sama dirimu. Dan kepoan banget. Jadi ada rasa kepo yang luar biasa. Pengen tahu kamu lagi ngapain setiap hari gitu. Mikirin apa gitu. Jadi ada rasa ingin tahu tentang diri kamu yang lebih banget. Dan kalau aku lihat dia orangnya sangat sensitif. Jadi bisa kelihatan dari raut mukanya dia, sorot mata yang halus. Kalau ngeliat tuh dalam banget gitu, penuh dengan makna. Terus kalau aku lihat juga orangnya sebenarnya bisa dibilang gampang baper tuh karena memang sensitifnya dia ya. Empatinya besar sekali. Jadi contoh misalnya ngelihat lagi jalan nih kalian berdua, ngelihat pengemis di jalan atau ngelihat ada kucing liar yang terluka gitu, langsung sedih gitu. Jadi gampang sekali meneteskan air mata karena hatinya sering tersentuh. Yang aku lihat karena sensitifnya dia dan karena orangnya juga sebenarnya romantis ya. Jadi kalau dari segi visual, dia tuh suka pakai pakaian yang flowy gitu, yang ngikutin, kalau terbang tuh ngikutin angin gitu. Jadi kalau aku lihat dia nggak suka pakai pakaian yang ketat-ketat ya. Terus kalau aku lihat stylenya dia tuh cukup dibilang kayak style romantic. Jadi kalau contoh misalnya dari segi pakaian, warna-warna yang soft gitu. Terus juga vintage style kalau misalnya laki-laki. Jadi aku ngelihatnya dia juga cukup memperhatikan penampilan. Dan ini yang ngebuat orang-orang tuh ngelihat dia tuh sangat menarik ya gitu. Kayak lagi sendiri bengong-bengong, ngebuat orang-orang sekitarnya dia tuh kayak pengen melindungi gitu, pengen kenal lebih dalam gitu. Nah, yang aku lihat di sini
kamu berhubungan sama seseorang yang selain sensitif di perasaan, ini bisa saja kayak empatinya besar atau intuisinya juga kuat. Jadi mampu untuk bisa menempatkan diri lah gitu. So, aku bakalan lihat di sini The Eight of Swords. Ini kalau tipe orang yang kalau jatuh cinta dengan buta gitu, tanpa alasan biasanya. Ya udah, feelingnya ke situ aja gitu. Terus kalau aku lihat di sini orangnya emang bad anxiety ya, punya sedikit anxiety, punya sedikit kecemasan berlebihan karena banyak overthinking. Ini biasanya orang-orang yang sering merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa tahu membedakannya gitu. Jadi contohnya empatinya besar. Jadi dia kalau keluar rumah menyerap banyak perasaan orang lain, tapi nggak bisa membedakan perasaan dia yang mana yang asli, mana perasaan-perasaan orang lain. Jadi agak riwah sendiri gitu. Di sini ada The King of Pentacles. Kamu dealing sama sosok orang yang punya energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada juga Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Cek summarizing Venus dan Vedic rising kalau ngomongin soal zodiak. Dan di sini dia itu punya kenyamanan finansial yang bakalan kamu lihat jelas banget. Mungkin dari cara dia berpakaian kelihatan walaupun pakaiannya vintage tapi good quality gitu. Jadi kalau aku lihat style-stylenya dia sangat klasik ya. Terus juga dari cara dia bersosialisasi kelihatan berkelas. Terus kalau aku lihat ini kelihatan dari barang-barang yang dia punya gitu, cukup punya kualitas yang bagus. And then yang aku lihat karena finansialnya juga baik, dia juga punya pemahaman yang pintar soal literasi finansial, contoh investasi, materinya dia gitu, masa depannya dia. Aku ngeliatnya cukup comfortable kalau finansial. Cuman memang kalau love life, kayak ada episode dalam hidupnya dia kok kayak punya kesialan di percintaan ya gitu, kegagalan gitu. Jadi kalau aku lihat itu yang mungkin akan jadi topik utama di dalam hubungan ini saat ngobrolin soal kayak hati ke hati, obrolannya ini bakalan muncul soal masa lalu yang kalau aku lihat ini lebih seperti karena dia itu tadi terlalu sensitif, belum mampu bisa benar-benar memilah mana yang beneran perasaannya dia, mana yang trauma-trauma orang lain, jadinya agak kejebak sendiri. Nah ini aku ngelihatnya juga ada trauma keluarga. Cuman aku gak mau terlalu dalam, kan kita lihat ciri-cirinya doang ya. Siapa yang pengen banget berduaan bersama dirimu. Desire-nya dia itu datang karena dia merasa ada kecocokan yang berlebihan dan dia keponya luar biasa sama diri kamu. Jadi ada rasa ingin tahu yang gede ke kamu karena dia melihat kayaknya sama nih aku sama dia gitu. Terus akhirnya keponya luar biasa. Nah hasil dari kepoannya dia itu dia imajinasi gitu, memfantasikan. Kita bakalan lihat di sini codependency, addiction, or affecting in your love life. Dia tipenya sangat tergantung di percintaan ya. Jadi agak a bit clingy kalau aku lihat, nempel, manja. Cuman kalau aku lihat ada isu soal adiksi. Ini bisa di dirimu juga. Ini bakalan sangat memberikan efek. Kalau misalnya punya pemikiran yang sehat untuk jarak atau space dalam hubungan, atau misalnya aku bisa ngelihat kamu berkembang gitu tanpa harus mengikat, contohnya itu kan hubungan yang sehat. Itu hubungannya mampu bisa sehat nantinya. Cuman kalau misalnya kayak enggak, kamu harus ngikutin rulesnya aku gitu, kamu harus gini harus gitu gitu, mengekang banget, malah jatuhnya akan punya hubungan yang toxic. Jadi pahamin dulu tentang diri kamu sendiri juga. Past love relationship, you have known each other before. Jadi ini bukan orang asing ya. Kalau aku lihat beberapa di kalian memang sudah pernah punya history lah gitu. Bukan hanya kayak deket, tapi mungkin ada getaran-getaran antara kamu sama dia kemarin, cuman nggak dijalanin gitu. Nah ini kalau aku lihat ada sesuatu yang mungkin jatuhnya seperti kayak kontrak antara jiwa satu sama lain, dimana jiwa kalian tuh harus bertemu, harus ngalamin proses di kehidupan yang sekarang gitu. Jadi ini ada pelajaran antara kamu sama dia. Aku bakalan lihat dari sini. Aku bakalan ke ciri-cirinya dulu. Dari sini.
This person siapa ingin berduaan bersama dirimu. Oke. Kita bakal lihat tempat lingkungannya dulu ya. Ya, dia suka barang-barang vintage kalau aku lihat. Dia tinggal di private residence atau lingkungan yang dijaga sama satpam, sama security gitu. Nah, ini bisa perumahan atau kayak penthouse atau apartemen yang ini ya, exclusive. Tempat tinggalnya hangat, kayak comfortable sekali. Banyak dark woodnya atau furniture yang kayu-kayu warna gelap. Terus di sini ada short hair. Kemungkinan rambutnya juga pendek atau ini rambut kamu pendek. Cuman kalau aku lihat dia orang yang spiritual. Ya, dia suka menggoda, suka ngegodain kamu. Wanginya enak banget. Kalau laki-laki, kalau kamu dealing sama laki-laki, dia itu punya rambut yang rapih banget gitu, karena sering cukur gitu. Dia nggak membiarkan rambutnya itu lebih dari di bawah kuping gitu. Kalau senyum itu bikin orang lain senyum juga. Senyumannya hangat sekali. Family is number one, keluarga itu nomor satu. Sorry. Dia punya panggilan sayang sama keluarganya, jadi lucu. Aku misalnya namanya apa gitu, panggilan sayangnya jauh banget dari namanya dia. Terus di sini ya rambutnya wave, rambutnya agak bergelombang. Dia suka ke pantai, dia suka hidup dengan mewah, dia punya barang-barang luxury. Terus di sini suka banget main. Dia punya hobi, entah itu motor, entah itu mobil. Mungkin ini juga cukup signifikan dan menguras kantong juga ya hobinya dia. Simple. Orangnya juga simple, pemahamannya simple. Jadi ya dia punya hobi yang bukan hanya mobil sama motor ya. Cuman memang ada hobinya dia yang mungkin itu cukup bisa dibilang bikin dia spending a lot of money gitu. Jadi mengeluarkan banyak uang untuk hobinya dia. Ini pesan dari dirinya. Since the first time I saw you, I have belonged to you completely. Sejak pertama kali ketemu, aku tahu kalau aku itu punyamu. Seutuh-utuhnya punya dirimu. And then glad we met. I hope you stay around for a while. Jadi kalau aku lihat di sini, dia berharap kalau kamu itu bukan hanya untuk sesaat. Senang banget dia ketemu kamu dan dia berharap kalau pertemuan kamu sama dia itu buat waktu yang lama. So, ini adalah lagu-lagu yang mungkin akan punya pesan-pesan untuk dirimu. Warm Winds, Zaza, Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Jadi kalau aku lihat ini mungkin validasi juga beberapa dari kalian sempat ngobrol tapi tiba-tiba ada sesuatu hal yang mungkin kamu sibuk atau dianya sibuk jadi nggak ngobrol lagi. Palm tree, stability, and then ascending. Oke. Aku lihat kamu dikasih fase baru sama dia. Jadi kenapa kemarin diberikan jarak, karena memang untuk mempersiapkan diri kalian masing-masing gitu. Jadi jarak itu untuk kalian berkembang, karena kalau misalnya saat berkembang nggak bisa bersatu. Nah sekarang udah berkembang, dia berkembang, kamu berkembang, baru bisa bersatu. Sekarang dia stabil banget, orangnya juga lebih bisa dan lebih mampu untuk bisa fleksibel gitu. Jadi antara prinsip kamu sama prinsip dia, dia bisa usahakan untuk dipersatukan. Di sini ada dia memperhatikan dirimu. Ada ketulusan ya nantinya kalau aku lihat. Dia mau belajar tentang dirimu, dia mau memahami dirimu. Terus kalau aku lihat dia juga senang
untuk memahami kamu kayak gimana. Jadi nggak malas gitu, ibaratkan nggak malas pengen cari tahu tentang diri kamu. Memperhatikan kamu sekali loh ini. Bisa di sosial media. Sering banget kalau aku lihat kayak ngecek kamu ngepost apa, atau bahkan dia nyimpan foto kamu, dia sering lihat foto kamu gitu. And then di sini kalau aku lihat setiap ada informasi tentang dirimu gitu, dia ngerasa happy banget. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilihan ke 2. Ini adalah Tarot dan Oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja siapa yang berharap banget pengen berduaan bersama dirimu. Dia punya perasaan yang dalam, pengen mengenal kamu lebih dalam lagi. 7 of Wands. Kamu bisa dealing sama energi fire sign, Aries atau Sagittarius. Orangnya tuh semangat banget, kemungkinan energinya very young, jadi sangat aktif orangnya gitu. Jadi entah itu dia suka berkompetisi, dia suka olahraga, dia suka kesana kemari gitu. Energinya and also very young at heart. Jadi di hatinya tuh muda gitu. Jadi ibaratkan kalau misalnya usia, beberapa dari kalian memang berhubungan sama orang yang lebih muda. Cuman kalau aku lihat ini tidak terpatok hanya sama usia ya, karena banyak banget orang yang jiwa-jiwanya muda banget gitu. Nah ini dia punya jiwa yang muda, ngebuat dia akhirnya kayak awet muda banget. So energi the sun, ini orang yang kalau kemana-mana ngasih blessing ke orang lain. Contoh misalnya dia pergi ke sebuah cafe gitu, kafenya tadinya sepi, dia datang tiba-tiba jadi rame gitu. Atau tiba-tiba kamu sama dia ngobrol, saat hati kamu nggak tenang, saat ngobrol sama dia jadi tenang gitu. Jadi selalu memberikan kehangatan, memberikan blessing, karena dari lahir pun kalau aku lihat orang tuanya percaya ya, dia bawa keberuntungan. Jadi saat dia dipercaya membawa keberuntungan di keluarganya manjain banget memang. Kalau aku lihat dia mau apa aja dikasih gitu. Dia prinsipnya kuat. Jadi memang ini orang suka ngejar, tipe yang suka banget buat kompetisi, buat mendapatkan sesuatu gitu. Entah itu beneran lomba, contoh lomba debat, lomba matematika gitu, atau bahkan perlombaan-perlombaan lainnya. Semakin dewasa mungkin ini lebih seperti achievement di pekerjaan gitu, penghargaan di pekerjaan. Also di love life tuh gitu juga. Dia ngerasa ada challenge aja gitu, ada tantangan kalau dia mengejar sesuatu yang nggak bisa dia dapat. Dari energi The Seven of Wands sendiri, orangnya sangat private, walaupun dia very warm, punya lingkungan sosialisasi yang sangat-sangat luas gitu, temannya banyak, tapi dia tetap punya private life yang nggak banyak orang tahu. Kamu berhubungan sama seseorang yang very passionate juga ya. Jadi sangat bergairah dalam menunjukkan cintanya. Jadi nggak malu gitu. Contoh misalnya dia kangen, dia bakal ngomongin kangen gitu. Cuman memang kelihatan banget dia itu kayak happy gitu. Kamu ada, dia ngeliat ada kerlap-kerlip di matanya dia. Jadi kalau aku lihat di sini kelihatan jelas kok kalau aku lihat cara dia menunjukkan gairahnya ke kamu gitu. Dan ini very soon ya kalau aku lihat. Ini dalam waktu dekat dia kayak mengutarakannya. Cuman kalau aku lihat ini karena passionnya membara sekali, dia adalah tipe orang yang mungkin bakalan salah diartikan sebagai orangnya love bombing di awal-awal. Enggak, sebenarnya dia orang yang memang excited dalam menunjukkan cinta gitu. Love bombingnya bukan cuma di awal, atau menunjukkan cintanya juga bukan cuma di awal gitu. Tapi kalau semakin ada tantangan, dia tuh nggak suka orang yang iya aja sama dia gitu. Kalau ada sesuatu yang menantang, dia semakin semangat gitu. And then di sini kamu dealing sama orang yang social life-nya sama ya. Bisa aja dia temenan sama teman kamu, atau kalian berada di lingkungan yang ada koneksi di satu sama lain gitu. Ini orang, yes, ada energi Leo very strong. Confidence-nya luar biasa, karena dia tahu dia cakep, karena dia tahu dia laki, beruntung, karena dia tahu dia punya keluarga yang mendukung gitu, karena dia tahu punya pekerjaan atau finansial yang oke, makanya confidence-nya luar biasa.
Nah, jadi rasa percaya dirinya gede banget gitu, bukan sombong ya, mungkin sometimes kadang-kadang tuh bisa dilihat kayak ini orang sombong banget, tapi sebenarnya enggak sih gitu. Emang sifat dan wataknya tuh kayak gitu. Jadi contohnya gini, dia ngomong sesuatu gitu, aduh ini orang sotoy banget, tapi dia bener gitu. Jadi arogansinya karena dia tahu, atau sombongnya karena dia tahu dia bener. Nah ini kalau aku lihat, karena energinya tuh kayak fireworks, kalau ibaratkan kayak kembang api gitu, indah percikan-percikannya gitu, apalagi di dalam kegelapan, makanya banyak yang suka kalau dia hadir gitu. Jadi ini orang tuh sibuk atau punya kesibukan yang banyak karena sering kesana kemari. Dia suka kebebasan, temenan bukan cuma sama satu grup aja, di grup-grup lain juga dia temenan. Cuman itu yang ngebuat dia punya banyak koneksi di sini. Nah, somehow kenapa dia pengen berduaan sama diri kamu? Setiap kalian berdua, kan yang tadi aku bilang, energi dia kayak fireworks, kayak kembang api gitu. Percak-percik, ada duar-duar percak-percikan gitu. Cuman kalau sama kamu, dia tuh kayak api yang menyala tapi stabil gitu. Jadi dia ngerasa lebih strong kalau ada diri kamu, lebih nyaman. Dia kayak ngerasa jadi jati dirinya sendiri gitu. Dan kamu membuat dia ngerasa berharga kalau yang aku lihat. Jadi sangat mengharapkan sekali energinya di sini. Cuman memang beberapa dari kalian tuh berhubungan sama seseorang yang nggak terlalu deket, dalam arti setiap hari ketemu atau sering ketemu di setiap minggu gitu. Jadi mungkin tempat tinggalnya jauh, tempat tinggal kamu jauh, ada jarak di situ. Cuman memang dia memperhatikan dari jauh gitu. Dia selalu cari tahu tentang diri kamu, bisa dari teman-teman kamu gitu, atau dari informasi di sosmednya kamu gitu. Cuman kalau aku lihat, dia memperhatikan gitu gerak-gerik kamu ngapain aja. Cuman memang tidak dalam di waktu yang sekarang, nggak bener-bener yang dia bombardir tiap hari deketin gitu, nggak yang tiap hari dia tunjukin, karena dia mencari tahu nih gimana caranya untuk kamu bisa accepting dia, nerima dia gitu, atau bisa mampu untuk punya kestabilan gitu. Karena kalau aku lihat saat ini dia masih suka kebebasan. Aku bakalan lihat ke sini ya. Getting to know each other. Ya, banyak banget blessingnya kalau aku lihat. Mungkin bukan hanya dari kecil ya, iya sih dari kecil kebanyakan. Cuman beberapa dari mereka ini lebih seperti dari kecilnya tuh sering bikin orang lain happy gitu. Sering ngebuat orang lain bahagia. Makanya anugerah yang dia punya banyak sekali. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepen. Jadi dia terbuka banget sama dirimu. Semakin dia terbuka, semakin koneksinya semakin dalam, dan dia merasa dia bisa terbuka karena yang orang lain lihat tuh cuma happy-happynya dia aja. Mungkin tanpa kamu sadari ya, yang tahu tentang keburukannya dia atau kecemasannya dia tuh cuma kamu doang. Kamu mungkin mikirnya orang lain juga tahu, ternyata enggak gitu. Semakin terbuka, semakin terkoneksi. Nah, konsep terbuka itu bukan cuma dianya terbuka, kamunya juga terbuka. Pay attention to the red flag, the sign are cautioning you. Coba lihat red flagnya seperti apa, green flagnya gimana, tanda-tanda dari semesta seperti apa, gitu. Dia punya sense atau punya pemahaman, dia punya prinsip nih, gitu. Mana red flag, mana enggak, gitu. Dan dia tipenya yang kalau udah ngeliat red flag, dia kabur, gitu. Saya bakal lihat ciri-cirinya lagi ya. Dia adalah sosok yang ingin berduaan bersama dirimu. Siapa dia? Dia tinggal di tempat yang cukup elit. Kalau aku lihat lingkungannya, ini cuma satu doang lagi informasinya. Tempat tinggalnya dia. Let's see ya, di sini ciri-cirinya.
dia itu punya panggilan sayang. Ini agak mirip kayak nomor 1. Cuman ini ada panggilan sayang, entah dia panggilan sayang untuk dirimu atau kamu punya panggilan sayang ke dia. Cuman kalau aku lihat kayak namanya itu beda sama nama panggilannya dia gitu. Ini kayak ada panggilan sayangnya dari orang-orang. Sweet, manis sekali orangnya. Oh, Colgate Smile itu kalau senyum giginya rapih kelihatan. Kamu pernah lihat nggak iklan-iklan pasta gigi? Nah, ini giginya dia kayak orang-orang di iklan pasta gigi. Sunshine Cat, dia itu orang yang malu-malu kucing kalau di percintaan. Jadi lucu, malu-malu kucing. Build, badannya itu dia rajin nge-gym, olahraga, jadi badannya cukup tegap, ada ototnya. Terus kalau aku lihat karena rajin olahraga itu postur tubuhnya bagus. Soft skin, kulitnya halus, kemungkinan younger than you ya. Oh, dia punya intuisi yang tajam. Mungkin kamu suka baca tarot, sedikit tahu tentang spirituality, tapi dia kayaknya lebih tahu gitu. Cuman emang dia nggak umbar-umbar itu. Practical. Kalau kresek-kresek, mohon maaf. Senggol. Cara dia menjalani kehidupan itu simple, nggak ribet. Dia nggak suka hal-hal ribet. Dia punya rahasia. Very secret person. Ini rahasianya apa ya? So I know. So I find out. Nanti ya kita find out secretnya apa. Kita lihat dulu. Dia suka ke pantai. Well groomed. Grooming itu kebersihan, higienis diri sendiri. Apa namanya? Kayak cara dia membersihkan dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Dia perhatikan sekali. Kan kadang-kadang ada orang yang kayak lupa kukunya gimana, kupingnya seperti apa. Enggak, dia seluruh tubuhnya dia perhatikan. Well groomed. Ya, as food, dia suka makan. Dia bakalan senang ajak kamu makan. And love is so blind. Saat dia mencintai seseorang, tidak memakai alasan apa-apa ya, cuma karena cinta aja gitu. I'm your number 1 fan. Dia adalah fans kamu nomor 1. Dia senang banget sama apa yang kamu lakukan, sama dirimu seapa adanya gitu. Kayak kamu seutuh-utuhnya, dia senang banget. Ini pesan dari dia. Dia itu fans kamu nomor 1. And I love that your crazy matches my crazy. Jadi dia senang banget keanehan diri kamu itu pas sama keanehannya dia. Jadi kita lihat di sini ya. Oh, ini mungkin lagu-lagu yang jadi ada inspirasi untuk hubungan ini. Breaking Up Slowly, Lana Del Rey. Apple cider. Aku nggak tahu cara nyebutin namanya nih. Bea Badobi. Nanti aku tulis aja di bawah ya. Kita bakalan lihat. Ini adalah rahasianya dia. Apa secretnya dia? Tuh. Dia adalah orang yang sangat jujur, adil banget orangnya. Dan dia itu apa ya, punya kompas moral yang baik sekali gitu. Kompas moral itu apa ya, bahasa jelasnya, kayak moral, pemahaman dan prinsipnya tuh jernih, bersih gitu lah. Jadi dia tahu mana yang salah, mana yang enggak. Dan kalau aku lihat di sini, dia orang yang sensitif tapi tidak tenggelam sama perasaannya sendiri. Saat dia bertemu sama diri kamu, dia
punya rasa tahu kalau kamu bisa seimbang sama dia gitu. Nah, ini datangnya bukan dari pikiran gitu, bukan dari logikanya dia, datangnya dari hati kecilnya dia. Jadi dia ngikutin hati kecilnya banget. Dan kalau aku lihat yang jadi secret kayaknya intuisinya dia deh. Dia bisa sensing kayak teman-temannya kalau ada masalah gimana gitu. Jadi dia memperhatikan orang-orang dari jauh. So aku bakalan lihat. Sorry. Kita bakal lihat dari sini ya. Photograph. Looking at your photos, missing you. Ada nostalgia. Jadi dia suka banget ngeliatin fotomu. Jadi kamu ngapain, atau dia lagi mimpiin kamu, dia langsung bangun-bangun tuh ngeliat foto kamu. Jadi kalau aku lihat gini, dia nyimpen foto kamu di dompetnya dia atau di handphonenya dia, dan dia berharap bisa bikin memories yang baru. Cuman memang saat ini kalau aku lihat true feelingnya dia itu nggak ada yang tahu loh, gitu. Perasaan dia yang sebenarnya. Jadi kita lihat ya ke depannya. Ini tergantung dari diri kamu sendiri. Dia tuh berharapnya kamu juga ngambil keputusan untuk hubungan ini. Entah kamu buka pintu atau ngasih lampu hijau. Ini tergantung juga dari dirimu. Dia tidak mau memaksakan keadaan. Dia pernah kehilangan seseorang di dalam hidupnya yang berharga, atau sempat ngerasakan duka lah atau kehilangan yang besar sekali gitu, dan ini yang ngebuat dia hati-hati di dalam berharap soal cinta gitu. Terus yang aku lihat di sini nantinya sebenarnya hubungannya bisa banyak keberuntungan ya. Jadi kalau misalnya melangkah di dalam satu hubungan ini ya beruntung aja gitu, akan selalu dilindungi sama semesta. Tapi balik lagi tergantung dari dirimu juga ngambil langkahnya seperti apa. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buka personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih. Siapa yang sebenarnya diam-diam pengen berduaan sama diri kamu? Ada Four of Cups sama ada The Moon. Ada perbedaan banget. Biasanya perbedaannya bukan hanya kayak warna kulit, agama, suku, ras, atau adat istiadat, atau bahasa. Tapi kadang-kadang perbedaannya tidak sesuai sama apa yang kita pengen gitu, jadi berbeda. Nah, dari energi The Four of Cups nih kayak validasi. Kamu suka nih sama si A gitu. Yang pengen berduaan sama sama kamu itu B gitu. Jadi ada yang kamu fokusin nih. Orang-orang yang kamu fokusin yang pengen berduaan sama kamu atau yang tulus sama kamu bukan orang yang kamu fokusin di sini gitu. Jadi ini validasinya. So gambarnya gini deh, lihat aja dari gambarnya. Ini ibaratkan dirimu, kamu fokus ke sini. Cups yang di sini nggak dilihat gitu. Jadi ibaratkan yang dikasih sama Tuhan, sama semesta, nggak dilihat sama dirimu. Karena mungkin kamu terjebak sama kejenuhan atau kamu terjebak sama seseorang, terpaku gitu. Jadi pakuannya dilepasin dulu. Fokusnya dicabut dulu agar kamu bisa lebih mengapresiasi apa yang datang gitu. Orangnya sensitif. Terus kalau aku lihat kamu seling sama Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi orangnya juga intuitif juga, punya pemahaman spiritual yang bagus juga gitu. So sorry. Dan kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang bisa dibilang punya pemahaman tentang diri kamu cukup besar ya. Kadang-kadang kalau aku lihat juga dia lebih paham tentang kamu dibanding kamu sendiri loh. Jadi kalau aku lihat di sini dia mau observasi dirimu gitu, suka mau observasi diri kamu. Ada banyak hal yang dia pahami tentang kehidupan kamu, apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka gitu. Dan observasinya tuh bukan karena pengen kepo aja ya, karena memang pengen memahami diri kamu. Jadi ada ketulusan di situ. Orangnya romantis sekali. Jadi kalau dari fisik aku ngelihatnya dia itu cukup ini ya,
cukup bisa dibilang badannya atletis, tegap, postur tubuhnya baik gitu. Terus kalau aku lihat dia juga punya kesabaran yang besar, jadi dalam berproses untuk perkembangan diri juga oke banget di sini. And then bucin tipenya. Kalau dia mencintai orang lain, dia cukup bisa yang kayak all in gitu loh gitu. Aku punya 10, aku kasih 10-10-nya buat kamu gitu. Walaupun aku butuh, tapi ini buat kamu. Nah, kalau aku lihat di sini dia tuh orang yang karena pintar untuk manajemen waktu dan dia bisa sabar ya. Dia tuh jago banget kalau jadi entrepreneur, jadi pengusaha gitu. Karena kalau usaha kan orang-orang butuh proses ya, butuh waktu. Nah, dia jago untuk itu. Ada yang baru mulai usaha baru atau lagi punya usaha bareng sama temen, jadi kayak ada lagi punya project sesuatu sih kalau aku lihat saat ini energinya. Cuman kalau tipe orangnya, aku lihat di sini ada ketulusan yang dalam ya dari dia, dan dia cukup berani untuk falling in love, dan dia tuh oke aja. Kalau misal kamu nggak balas cintaku juga ya udah, nggak masalah gitu. Yang penting aku cinta sama kamu, tipenya kayak gitu. Nekat orangnya. Dan di sini kalau aku lihat, dia punya rasa keyakinan di percintaannya, dia punya confidence gitu. Jadi kalau aku lihat walaupun dia orang yang sensitif gitu, ada juga yang di dalam fase spirit awakening, dia tuh orang yang berani gitu mengambil keputusan di cinta. Dan kalau aku lihat dulu mungkin tipenya mempertimbangkan cinta dari fisik ya, cuman sekarang lebih kayak perasaan gitu. Dia ngerasa damai nggak nih, ngerasa fulfill nggak nih di perasaan gitu. Kalau dari segi style agak hedon ya. Dia suka barang-barang branded atau suka match pakaian gitu. Jadi biasanya orang-orang kan contoh misalnya casual gitu, pakai atasan hitam, bawahan hitam contohnya. Dia enggak gitu. Kadang-kadang suka pakai baju yang kayak nabrak-nabrak gitu, agak-agak bisa bikin orang lebih memperhatikan gitu. Dia suka eksperimen tentang itu. Cuman beranjak dewasa, dia semakin tahu stylenya seperti apa. Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Dia di dalam fase untuk bisa memaafkan sesuatu di masa lalunya dia. Dan di sini disaranin untuk dirimu juga. Belajar untuk memahami lah apa yang kamu alami di kemarin. Belajar untuk release rasa-rasa dendam, kekesalan, sedih yang kamu genggam terlalu erat gitu. Jadi dilepasin. Say thank you, bilang terima kasih ke semesta, aku udah merasakan hal-hal tersebut, minta dilepaskan, dirilis, minta diganti sama perasaan yang lebih positif. Wedding, the situation involve marriage. Dia orang yang siap buat menikah ya. Jadi nggak mau macam-macam kalau aku lihat, punya ketulusan. Ini adalah pesan dari dirinya untuk dirimu. Thank you for being in my life. Terima kasih sudah ada di dalam hidupku. Karena kalau aku lihat kamu punya banyak makna di dalam hidupnya dia. Banyak ngajarin dia juga. Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it will become my favorite. Jadi bertemu denganmu itu kayak dengerin lagu pertama kali, tapi langsung tahu itu bakalan jadi lagu favorit. Jadi walaupun kamu gak terlalu terbuka sama dia, atau dia gak terlalu kenal sama kamu begitu dalam, tapi dia tahu kamu orang yang spesial. Kuping aku berdenging, mungkin karena aku terlalu banyak ngomong. Tapi ini mungkin kalau aku lihat di sini nanti bakalan banyak pesan-pesan dari semesta untuk banyak validasi. Jadi lebih ngeh aja. Kadang-kadang ada pesan-pesan yang masuk ke dalam hidup kamu, tapi kamu abaikan, atau kamu nggak mau ngelihat pesan tersebut, lebih mau fokus sama apa yang kamu pengen aja. Runtuhin dulu egonya, runtuhin dulu gengsinya, belajar untuk bisa lebih punya koneksi sama diri sendiri dan semesta sebelum kamu terkoneksi sama orang lain. Gitu pesannya. So,
Oh sorry, kalian jaga kesehatan. So aku baru nyadar ternyata aku tuh kayak gini. Kemarin aku dokter by the way. Aku kayak gini tuh setiap November. Jadi memang kalau berber itu adalah waktunya kita buat lebih fokus ya untuk jaga stamina. Jaga kesehatan. Kalau udah sehat jangan toxic lagi. Jangan lifestyle-nya jangan nggak sehat lagi. Gitu. Kita bakal lihat pesan untuk dirimu. Who's this person? Ini aku bakalan ke tempat tinggalnya dulu ya. Oke. Ini ada perbedaan tempat tinggal. Bisa kamu tinggalnya di gunung, dia tinggalnya di pantai. Ini konsepnya nggak secara rafiah ya. Jadi ini bisa aja kayak gini. Kamu tinggal di perumahan biasa, dia tinggal di apartemen. Atau vice versa. Kamu tinggal di apartemen, dia tinggal di perumahan biasa. Jadi aku ngikutin zaman sekarang aja. Jadi dia ada di suatu tempat yang beda banget sama dirimu. Lingkungannya dia ramai sekali. Dia suka spicy food, tapi dia juga kalau ngomong pedes ya. Orangnya juga strong, kuat. Mentalnya kuat, mindsetnya kuat. Dia pakai kacamata. Bisa kacamata buat baca atau memang kesehariannya pakai kacamata. Dia butuh kacamata. Tapi bukan kacamata yang kayak ala-ala gitu loh. Nggak ada apa-apa pakai kacamata buat style. Enggak, dia butuh kacamata itu. Put your head on my shoulder. Jadi dia adalah sosok orang yang sangat senang jika kamu berkeluh kesah sama dia. Dia tuh ngerasa berguna gitu. Calm voice, suaranya menenangkan. Dimple, ini jarang keluar loh. Jadi kalau senyum ada lesung pipinya. Orangnya juga lurus-lurus aja, nggak neko-neko, nggak macam-macam. Eclectic style. Jadi stylenya memang unik ya, yang tadi aku bilang. Dia punya style tersendiri yang dia banget lah gitu. Dia suka kebebasan, orangnya juga lucu. Giginya rapi. Dia suka makan keluar. Dia bakalan sering ngajak makan keluar. So, ini adalah lagu yang mungkin akan menginspirasi dirimu atau pesan dari dia ada di lagu ini. At My Back, Mads and Buckley. Kalau kamu matahari, aku nggak mau jadi bulan karena bulan sama matahari itu berjauhan. Di sini ada Adele, Easy on Me, and then kita bakal lihat Talking. Ini kalau aku lihat dia bakalan sering ngobrol sama diri kamu. Dia berharap banget kamu pengen ngobrol sama dia loh. Ini ada coffee cup, jadi ada pertemuan di coffee shop atau di restoran yang mungkin kamu lagi kerja, dia lagi kerja, tapi sebenarnya kayak dia tuh pengen tahu tentang kamu kayak gimana. Dia bakal banyak nanya. Waited message arrive, artinya kayak ada pesan-pesan yang mungkin kamu tunggu itu akan datang. Dia juga apresiasi kalau kamu mau jadi temannya dia. Dia sangat menghargai kalau misalnya kamu pengen jadi temannya dia atau obrolan kayak berteman dulu gitu. Dia sangat menghargai itu. Ini ada kejutan yang duar gitu. Kalau aku lihat pertemuannya memang butuh jarak ya di sini untuk ketemu gitu. Butuh butuh perjalanan karena di jarak maksudnya. Terus kalau aku lihat di sini ke depannya hubungannya bakalan jadi hubungan yang healthy, hubungan yang sehat, hubungan yang kokoh juga. Cuman memang mungkin kamu ada perpindahan atau kamu mau pindah kerja atau lingkungan sekitar. Dan ini memang butuh agreement atau butuh kerjasama sih, atau dianya mau pindah ke satu tempat. Cuman kalau aku lihat walaupun memang ada jarak, ini tetap jadi hubungan yang karena akar kalian terkoneksi gitu ibaratkan ya. Mau kemanapun tumbuhnya atau kemanapun kalian pergi gitu, koneksinya tetap ada di sini. And then belajar untuk tadi membuka ilusi.
lepasin ilusi, rontohin ilusi gitu, biar ngelihat seadanya seperti apa. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa post riding, link ada di bawah, nomornya di bawah. Dan if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next video. Bye!